Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon. Dan kali ini, Bang Demon akan membahas sebuah sejarah mafia yang terkenal di Asia nih, cuy. Bahkan bukan hanya terkenal di Asia nih, cuy, tapi juga terkenal di dunia internasional. Dan aktivitas yang dilakukan oleh mafia ini nih, cuy, sangat menggurita dengan berbagai aktivitas kejahatannya yang terkenal sadis. Kelompok itu adalah Triad. Di mana nih, cuy? Kelompok Triad ini merupakan saingan dari kelompok Yakuza yang berasal dari Jepang, dan kedua kelompok ini sama-sama lahir di Asia, di mana Yakuza lahir di Jepang dan Triad ini, cuy, lahir di Cina. Untuk diketahui nih, cuy, kelompok mafia yang dikenal sebagai Triad ini berasal dari Tiongkok dan kabarnya memiliki pengaruh tidak hanya di Asia, akan tetapi juga di Eropa, Amerika, dan juga Australia. Sebenarnya nih, cuy, keberadaan dari Triad ini memiliki sejarah yang sangat panjang, di mana keberadaan Triad ini sudah ada sejak zaman Kekaisaran Cina nih, cuy. Dalam perkembangannya, cuy, yang awalnya adalah organisasi yang melindungi masyarakat berubah menjadi gangster yang sangat menakutkan dan sangat sadis sebagai pengendali berbagai tindakan kriminal, mulai dari perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, hingga pemalsuan, cuy. Kelompok Triad ini juga, cuy, dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Dan bahkan nih, cuy, presiden pertama dari Cina adalah anggota Triad. Dan bagaimana sejarah dari lahirnya Triad ini, cuy? Mari kita saksikan bersama hanya di channel Bang Demon. Oke, cuy, kita mulai dengan sejarah kelahiran dari Triad, cuy. Triad berasal dari sebuah kelompok rahasia dan juga sekte agama yang disebut Hung Mun di Tiongkok atau Cina pada abad ke-17, cuy. Kelompok ini memiliki doktrin patriotik yang kuat, menekankan pada nilai-nilai seperti kesetiaan, kebenaran, kerahasiaan, dan persaudaraan. Dan pada awal pembentukannya nih, cuy, kelompok ini memiliki tujuan untuk menggulingkan dinasti Qing yang berkuasa pada masa itu, dan mereka ingin mengembalikan pemerintahan dari dinasti Ming. Jadi bisa dikatakan nih, cuy, bahwa Hung Mun ini yang menjadi cikal bakal dari Triad adalah loyalis dari dinasti Ming, cuy. Masyarakat Hung Mun pada waktu itu dikenal sebagai masyarakat surga dan langit, atau Hung Mun atau Tien Tewi, atau masyarakat tiga serikat atau San Ho Hui, yang merujuk pada tiga unsur yakni surga, bumi, dan manusia. Sehingga nih, cuy, dapat dikatakan bahwa awalnya Triad ini bukanlah sindikat kriminal, melainkan sebuah organisasi yang melindungi masyarakat tertindas dan menyerap ajaran Buddhisme, Konfusianisme, dan juga Taoisme, cuy. Nah, seperti apa perjalanan dan kenapa Triad ini menjadi gangster yang kejam nih, cuy? Kita lanjut lagi. Kemudian nih, cuy, kelompok ini aktif pada masa awal pendudukan Inggris di Hong Kong pada tahun 1840-an. Dan bahkan kata Triad ini nih, cuy, diberikan oleh otoritas Inggris yang saat itu menjajah Hong Kong, cuy.
Dan penamaan ini merujuk pada simbol segitiga yang digunakan di bendera dan panji-panji yang digunakan oleh kelompok rahasia ini. Keberadaan triad ternyata saat itu dianggap mengganggu oleh kolonial Inggris di Hong Kong nih cuy. Sehingga Inggris mengesahkan sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi kelompok-kelompok semacam itu untuk memperkuat pemerintahan mereka di Hong Kong cuy. Dan akhirnya nih kelompok Hung Mun atau triad ini mulai ditangkapi oleh pemerintah Inggris yang terdokumentasi pertama pada tahun 1840-an nih cuy. Sementara itu cuy, di Cina daratan masyarakat triad berkontribusi pada revolusi tahun 1911 atau yang dikenal dengan revolusi Qianhai, di mana mereka melaksanakan cita-citanya untuk menggulingkan dinasti Qing dan berhasil. Dan hal ini membuat dinasti Qing menjadi kekaisaran terakhir di Cina, dan kemudian lahirlah bentuk Republik Cina nih cuy, dengan presiden pertamanya bernama Dr. Sun Yat-sen yang menjadi presiden pertama Republik Cina. Dan untuk diketahui nih cuy, bahwa Sun Yat-sen ini adalah seorang anggota triad. Dan kemudian setelah kejatuhan dinasti Qing nih cuy, anggota triad pun mulai bergeser pemahamannya, di mana yang awalnya hanya melindungi masyarakat dan mengamalkan ajaran agama yang murni nih cuy, mulai mendekati pada kelompok bisnis atau asosiasi nih cuy. Bahkan kelompok ini juga dimanfaatkan oleh Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang untuk menjaga stabilitas di kalangan masyarakat bawah dan menyingkirkan musuh-musuh politik mereka nih cuy. Jadi nih, semenjak jatuhnya dinasti Qing, kelompok ini mulai dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengarah ketidakbaikan, dan nantinya dari sinilah lahir gangster besar yang menakutkan nih cuy. Kelompok triad ini nih cuy juga dilaporkan turut dalam perang sipil di Cina yang direkrut oleh Kuomintang tadi. Bahkan setelah perang, seorang perwira tinggi dari Kuomintang ini yang bernama Letnan Jenderal Kot Sui Wong membentuk kelompok triad yang kemudian menjadi besar yang bernama 14K. Dan kelompok ini merupakan sebuah kelompok yang anti komunis cuy. Sehingga nih cuy, pada tahun 1927 nih cuy, anggota triad ikut berpartisipasi dalam pembantaian anggota Partai Komunis Tiongkok atau PKT nih cuy. Akan tetapi nih cuy, pengaruh kuat dari triad ini mulai mengalami tekanan setelah revolusi komunis Tiongkok pada tahun 1949, di mana kelompok triad ini mulai mendapat tekanan dan mulai dibersihkan oleh pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Mao Tse-tung atau tulisannya adalah Mao Zedong. Dan akibatnya sebagian besar dari kelompok triad ini mulai melarikan diri atau berpindah ke Hong Kong, dan diperkirakan ada 300.000 anggota triad yang tinggal di Hong Kong selama tahun 1950-an cuy. Dan tak hanya di Hong Kong cuy, anggota triad ini juga mulai bermigrasi ke Taiwan, Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, Laos, bahkan sampai ke Indonesia cuy. Dan mereka juga bermigrasi ke negara-negara luar Asia seperti Eropa, Amerika Serikat, hingga Australia. Dan di sana mereka bersaing dengan Tong dan organisasi kriminal etnis Tionghoa lainnya. Dan secara bertahap nih, perkumpulan rahasia Tiongkok ini pun mulai beralih ke usaha untuk perdagangan obat-obatan terlarang dan pemerasan demi untuk mendapatkan penghasilan nih cuy. Karena di negara kelahirannya nih cuy, mereka terdesak sehingga mereka pun berpikir bagaimana caranya untuk bisa hidup dan mendapatkan penghasilan cuy. Sehingga
organisasi triad ini kemudian beralih melakukan sebuah usaha-usaha ilegal untuk mendapatkan penghasilan, cuy. Meskipun orang-orang sering menyebut organisasi ini sebagai triad, namun triad ini sebenarnya terdiri dari banyak kelompok nih, cuy. Dan setiap organisasi di kelompoknya ini disebut-sebut memiliki anggota lebih dari 20.000 dan menyebar di berbagai belahan dunia. Menurut data dari Universitas Hong Kong nih, cuy, sebagian besar perkumpulan triad didirikan antara tahun 1914 hingga 1939 dan pernah ada lebih dari 300 di wilayah tersebut nih, cuy. Dan disebutkan juga ada 4 kelompok utama triad atau kelompok besar dari triad ini. Yang pertama ada kelompok Chiu Chiu termasuk Sun Yen On, kemudian ada 14K, kemudian ada juga kelompok Wo termasuk Wo Sing Wo, dan terakhir ada juga kelompok Setai yang terdiri dari kelompok Luen, Tan Yi, Ma Chao Chai, dan kelompok Tung nih, cuy. Dan mereka di awal-awal nih beroperasi di Hong Kong yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, cuy. Dalam mereka beraksi di Hong Kong nih, cuy, mereka membagi wilayah Hong Kong ini berdasarkan kelompok etnis dan lokasi geografis, dengan setiap triad bertanggung jawab atas suatu wilayah dan masing-masing memiliki kantor pusat, submasyarakat, dan citra publiknya sendiri di masyarakat. Kemudian nih, cuy, pada awal tahun 1980-an, wakil sekretariat kantor berita Xinhua yang bernama Wong Menfong bernegosiasi dengan triad yang berpusat di Hong Kong atas nama pemerintah Tiongkok untuk memastikan perdamaian setelah penyerahan Hong Kong. Dan pada tahun 1980-an, aktivitas triad meningkat di daratan Tiongkok sebagai akibat dari perubahan ekonomi dan politik, dan meningkatnya korupsi, urbanisasi yang cepat, dan meningkatnya permintaan barang dan jasa ilegal. Triad juga diketahui aktif di wilayah-wilayah dengan populasi etnis Tionghoa perantau yang tinggi seperti Makau, Taiwan, Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, Britania Raya, juga Jerman, Prancis, Italia, Brasil, Peru, dan bahkan Argentina, cuy. Dan mereka sering terlibat dalam penyelundupan imigran dan tindak kejahatan ilegal lainnya. Pada tanggal 18 Januari tahun 2018 nih, cuy, polisi Italia menangkap 33 orang yang terkait dengan triad Tiongkok yang beroperasi di Eropa sebagai bagian dari operasi China Truck, dan dakwaan tersebut menuduh triad Tiongkok melakukan pemerasan, riba, perjudian ilegal, prostitusi, dan juga perdagangan narkoba, cuy. Kelompok tersebut dikatakan telah menyusup ke sektor transportasi, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ingin mengangkut barang melalui jalan darat ke Eropa. Dan polisi menyita beberapa kendaraan bisnis, properti, dan juga rekening bank dari penangkapan tersebut, cuy. Selain itu, cuy, menurut pakar organisasi teroris dan kejahatan terorganisir tipe mafia Antonio de Bonis, ada hubungan dekat antara triad dengan Camorra, dan pelabuhan Naples adalah titik pendaratan terpenting dari perdagangan yang dikelola oleh Tiongkok yang bekerja sama dengan Camorra ini, cuy. Untuk diketahui nih, cuy, Camorra adalah organisasi kriminal dan perkumpulan sejenis mafia Italia yang berasal dari wilayah Campania. Camorra dianggap sebagai salah satu organisasi kriminal tertua dan terbesar di Italia yang berdiri sejak abad ke-18. Jadi, waktu berdiri antara triad dengan Camorra ini hampir bersamaan, cuy. Dan kedua organisasi ini, yakni triad dan Camorra, kemudian bekerja sama dalam perdagangan manusia dan imigrasi ilegal yang ditujukan pada eksploitasi seksual dan tenaga kerja imigran Tiongkok ke Italia, serta perdagangan narkoba sintetis, juga pencucian uang gelap melalui pembelian real estate. Dan pada tahun 2017, penyidik menemukan skema transportasi limbah industri ilegal
yang dijalankan bersama oleh Camorra dan Triad nih cuy. Dan limbah tersebut diangkut dari Italia ke Tiongkok, berangkat dari Prato di Italia dan tiba di Hong Kong. Sementara itu nih cuy, sejak larangan opium pertama pada abad ke-19, geng kriminal Tiongkok atau Triad ini telah terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal di seluruh dunia. Kemudian banyak Triad beralih dari opium ke heroin yang diproduksi dari tanaman opium di segitiga emas yang kemudian dimurnikan menjadi heroin di Tiongkok dan diperdagangkan ke Amerika Utara dan Eropa pada tahun 1960 dan 1970-an cuy. Dan untuk diketahui nih cuy, ternyata Triad yang paling aktif dalam perdagangan heroin internasional ini adalah 14K dan Big Circle Gang. Triad menyelundupkan bahan kimia dari pabrik-pabrik Tiongkok ke Amerika Utara untuk produksi fentanyl dan metamfetamin dan ke Eropa untuk produksi MDMA. Mereka juga terlibat dalam budidaya ganja tanpa izin di Amerika Serikat. Sementara itu, Triad di Amerika Serikat juga memperdagangkan ketamin dalam jumlah besar. Dan tokoh-tokoh Triad juga bertanggung jawab atas perdagangan narkoba skala besar ke Australia. Di Australia, importir utama obat-obatan terlarang dalam beberapa dekade terakhir adalah The Company. Menurut sumber kepolisian di wilayah tersebut, ini adalah konglomerat yang dijalankan oleh bos Triad yang berfokus pada metamfetamin dan kokain. Disebutkan juga jika Triad telah menjadi pencuci uang utama bagi kartel narkoba di Meksiko, Italia, dan tempat lainnya cuy. Mereka dilaporkan menjadi penggerak uang bagi elit Partai Komunis Tiongkok atau PKT cuy. Dulu dikatakan bahwa ia anti komunis, sekarang dia adalah bagian atau penggerak dari PKT ini cuy. Jadi Triad ini sangat licin dan bermain di dua kaki dan banyak kaki cuy, sehingga bisa tetap eksis. Sementara itu, Triad juga telah terlibat dalam pemalsuan sejak tahun 1880-an cuy. Dan selama tahun 1960-an dan tahun 1970-an, mereka terlibat dalam pemalsuan mata uang. Dan kemudian dengan munculnya teknologi dan peningkatan standar hidup rata-rata, Triad memproduksi barang-barang palsu seperti jam tangan, film VCD dan DVD, dan pakaian dari desainer ternama nih cuy. Diperkirakan nih cuy, bahwa keuntungan tahunan dari narkotika kelompok Triad ini cuy, dari narkotika saja nih cuy, mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pendapatan tahunan dari perdagangan manusia ke Eropa dan Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah sekarang nih, Triad juga masuk ke dalam dunia politik cuy. Karena sejarah mereka nih cuy, yang dulu terlibat dalam menjatuhkan dinasti Qing nih cuy. Dan kini mereka mendukung berbagai gerakan dan faksi politik. Dan Triad telah lama diduga memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Anggota Triad telah bertindak sebagai agen negara partai dalam mencapai tujuan politiknya untuk menekan perbedaan pendapat, meredakan protes dan membungkam, mengintimidasi, dan juga memaksa para kritikus baik di dalam maupun luar negeri, khususnya di Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara dengan konsentrasi diaspora etnis Tionghoa yang tinggi nih cuy. Salah satu hal yang membuktikannya yakni dengan keterlibatan Triad dalam serangan Yuen Long pada tahun 2019 terhadap demonstran pro-demokrasi di Hong Kong, di mana saat itu polisi Hong Kong dituduh berkolusi dengan sindikat kriminal Triad karena tidak adanya petugas di lokasi kejadian saat terjadinya penyerangan tersebut cuy. Padahal nih beberapa minggu sebelumnya saat pro-demokrasi ini demo, ada polisi yang melakukan penjagaan cuy. Dan pada tahun 2023, investigasi yang dilakukan oleh ProPublica menemukan bahwa pimpinan beberapa kantor polisi Tiongkok di luar negeri nih cuy, memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh
Triad. Kemudian di tahun 2024, OCCRV dan The Hague melaporkan adanya hubungan antara tokoh Triad dan operasi Front Persatuan Partai Komunis Tiongkok di Pasifik, khususnya di Fiji. Dan diketahui juga nih cuy, Triad ini memiliki sebuah tradisi yang aneh, mirip dengan apa yang dilakukan dengan kelompok Yakuza di Jepang, di mana setiap anggota Triad yang masuk ke dalam kelompok ini melakukan sebuah upacara. Upacara ini berlangsung di sebuah altar yang didedikasikan untuk Guan Yu, di mana mereka menggunakan sarana dupa dan melakukan pengorbanan hewan seperti ayam, babi, ataupun kambing. Dalam prosesi tersebut nih cuy, mereka akan meminum anggur yang dicampur dengan darah, baik darah hewan atau darah dari calonnya tersebut atau calon anggota tersebut. Dan anggota tersebut nih cuy kemudian mengucapkan sumpah Triad di bawah todongan pedang, dan 3 jari kiri mereka diangkat saat mereka melakukan sumpah tersebut sebagai simbol mengikat. Dan dalam pengucapan sumpah tersebut, seorang anggota harus mematuhi 36 sumpah yang telah dibaca cuy. Dan kemudian nih cuy, beberapa pengamat menilai jika Triad ini adalah organisasi yang paling besar di Asia dan lebih kuat dari pesaingnya yakni Yakuza nih cuy. Hal ini dikarenakan Triad memiliki ruang lingkup kerja yang jauh lebih luas daripada Yakuza. Dan kedua, dari segi keberingasan atau kekejaman nih cuy, Triad dikenal lebih berani bertindak bahkan di ruang publik dibandingkan Yakuza, karena Yakuza nih cuy terkadang dia berperan sebagai pelindung rakyat. Dan itulah pembahasan singkat tentang kelompok gangster kriminal yang berbahaya sadis dari Tiongkok atau Cina yang bernama Triad cuy. Jangan lupa saksikan pembahasan kisah atau cerita atau kejadian yang menarik, unik, sadis hanya di channel Bang Demon. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.